Nggih, baik karena waktu sudah menunjukkan 18.31 dan Pak Argo selaku pemateri sudah hadir dan peserta yang join sudah hampir 50%, izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Argo dan Bapak Ibu peserta Brevet AB reguler angkatan 218. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan keempat untuk materi PPH Badan yang pada malam hari ini masih disampaikan oleh Pak Argo. Sebelumnya selamat malam Pak Argo, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas. Nggih, Terima kasih. alhamdulillah. Nggih. Mohon izin melanjutkan ya Bapak. Mohon izin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang sudah join, jangan lupa untuk konfirmasi kehadiran via kolom chat dengan menuliskan kata hadir dan terlihat di kamera sebagai presensi kehadiran. Dan juga apabila Anda off cam ataupun ada kendala kamera, ada konfirmasi di chat Zoom ataupun WA Group. Baik, langsung saja untuk pertemuan kelas malam hari ini, waktu dan layar saya serahkan ke Pak Argo untuk menyampaikan materi. Monggo Pak. Baik, terima kasih, Mas Fasihul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi PPH Badan ya. Hari ini kita akan membahas tentang penyusutan, amortisasi, dan juga tentang persediaan. Nah, kalau pada materi hari ini, sebelum kita mulai, mungkin ada yang ingin menanyakan materi terkait dengan 3 hari yang lalu, atau materi ke-1, kedua, dan ketiga. Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, langsung saja kita mulai ya. Nanti di akhir sesi, saya akan memberikan kuis yang dikerjakan teman-teman semuanya, dan paling lambat dikumpulkan nanti file yang saya berikan agar dikumpulkan melalui alamat email yang diberikan atau dikoordinir oleh Mas Fasihul selaku host dari Brevet IAI. Untuk kuis nanti akan saya berikan dalam bentuk file Excel. Silakan diisi koreksi fiskal atas penyusutan yang akan saya berikan di akhir sesi nanti. Paling lambat dikumpulkan hari Selasa ya, pukul 5 sore. Jadi ada waktu untuk mengerjakan sampai dengan hari Selasa pukul 5 sore. Nanti untuk pertemuan berikutnya hari Rabu juga akan ada kuis lagi, kuis yang kedua. Nanti kita akan berikan kuis melalui Google Form ya, terkait dengan objek, mana yang bukan objek, kemudian mana yang biaya, mana yang tidak boleh jadi biaya. Nanti kita akan berikan di hari Rabu ya. Nanti pengerjaannya juga sama, eh, akan dibatasi sampai dengan hari Kamis pukul 5 sore ya. Jadi ada 2 kuis, nanti pertemuan berikutnya juga ada kuis lagi. Kuisnya agak banyak biar teman-teman juga langsung menghadapi soal, langsung menghadapi praktek di pengerjaan untuk hal-hal yang terkait dengan PPH Badan seperti apa, jadi lebih paham nanti ya. Memang kuis untuk PPH Badan ini memang kuisnya agak banyak, karena memang prakteknya langsung banyak ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, langsung saja saya lanjutkan dengan materi. Kok di kelas-kelas saya yang lain, pertanyaannya banyak loh sebelum mulai gini. Makanya saya agak heran ini. Di kelas ini kayaknya sudah bagus-bagus semua ini ya, sudah paham semua ya. Jadi tidak ada yang perlu ditanyakan. Oke, saya lanjutkan eh, materi berikutnya, materi pada sesi keempat tentang PPH Badan, yaitu yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang penyusutan, amortisasi, dan persediaan ya. Ini terkait dengan pencatatan secara perpajakan seperti apa. Kita bahas dulu tentang penyusutan dan amortisasi. Nah, untuk penyusutan dan amortisasi ini nanti akan terkait erat dengan ketentuan yang diatur di pasal 10 Undang-Undang PPH. Di situ disebutkan bahwa untuk penilaian harta bagi pihak yang mengalihkan, ini fungsinya adalah penilaian harta tersebut untuk menentukan keuntungan atau kerugian dari pengalihan harta.
bagi pihak yang menerima, besarnya atau penentuan penilaian harta tadi tujuannya untuk menentukan harga perolehan yang digunakan dengan tujuan untuk menghitung penyusutan atau amortisasi fiskalnya. Jadi di ketentuan perpajakan terkait penilaian harta itu diatur terkait dengan dua hal ini. Nah, yang paling sering digunakan yang mana? Kalau untuk penilaian harta terkait dengan penyusutan atau amortisasi fiskal, ini adalah sesuai dengan biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk memperoleh harta tersebut. Sementara untuk penentuan keuntungan atau kerugian, dalam hal ada transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa, itu adalah untuk menentukan nilai wajar dari transaksi, apakah keuntungan atau kerugian tersebut karena pengalihan harta ya. Nah, untuk penyusutan atau amortisasi sendiri, ini diatur di ketentuan lebih rinci. Selain di pasal 11, ini terkait dengan penyusutan aktiva, aktiva berwujud tepatnya. Kalau untuk pasal 11A Undang-Undang PPH, ini adalah aktiva tidak berwujud yang dilakukan menggunakan amortisasi dalam membiayakannya. Kalau pasal 11 aktiva berwujud, ini mengatur tentang pembebanan untuk pembiayaan terkait aktiva berwujud dengan cara penyusutan. Sementara untuk pasal 11A-nya bicara terkait dengan pembebanan aktiva tidak berwujud dalam kepentingan perpajakan yang itu dilakukan dengan metode amortisasi. Nah, ketentuan lebih lanjut terkait dengan pasal 11 dan pasal 11A Undang-Undang PPH ini dari hierarki ketentuannya itu diatur lebih lanjut di PP 55 tahun 2022. Dulu PMK-PMK yang mengatur hal ini mulai dari PMK 96 sampai dengan PMK 126 2012. Kemudian diubah sampai lebih lanjut sampai dengan PMK 72 tahun 2023 ya. Dirjen ini peraturan pelaksanaan termasuk ada Dirjen 316 2002. Nah, ini mengatur tentang penyusutan termasuk amortisasi di situ. Nah, PMK 72 tahun 2023 ini termasuk ketentuan yang terbaru ya. Di situ ada dua hal yang diatur di ketentuan yang baru ini. Yang pertama adalah materi penyempurnaan, yaitu penambahan jenis usaha dan jenis harta yang sebelumnya belum tertampil dalam lampiran PMK 126 tahun 2012. Jadi ditambah nih jenis hartanya. Penggolongannya juga dikelompokkan sesuai dengan kelompok yang diatur di PMK 72. Kemudian yang kedua, penambahan satu bidang usaha tertentu untuk keperluan penyusutan, yaitu bidang usaha terkait ternak cepat panen atau menghasilkan yang dia menghasilkan setelah dipelihara kurang dari sama dengan 1 tahun atau paling maksimum 1 tahun sudah menghasilkan. Yang ketiga, hal yang baru atau yang disempurnakan, maaf, itu adalah penyesuaian terkait dengan permohonan kepada KPP, Kantor Pelayanan Pajak atau DJP dalam hal ini, yang semula dilakukan manual, sekarang dapat dilakukan dengan dua cara, baik manual maupun elektronik sesuai dengan sistem yang sudah disediakan oleh DJP. Apakah sistemnya semuanya sudah siap? Ada beberapa yang memang masih belum dan akan disempurnakan terus. Semoga nanti di tahun 2024 sudah bisa sepenuhnya digunakan ya. Lalu apa yang terjadi dengan muatan yang baru yang sebelumnya tidak ada di PMK 126 tahun 2012? Yang pertama adalah pengaturan tentang biaya perbaikan. Dulu biaya perbaikan yang masa manfaatnya yang diatur itu hanya masa manfaat yang kurang dari 1 tahun saja. Kalau biaya perbaikannya masa manfaatnya menghasilkan lebih dari 1 tahun, ini bagaimana ketentuan terkait dan penyusutannya. Nah, ini diatur lebih rinci, lebih jelas di PMK 72. Kemudian yang kedua adalah tentang perlakuan pengakuan nilai sisa buku atas harta yang mendapatkan penggantian asuransi. Dulu tidak diatur. Jadi kalau ada barang yang di tengah jalan ternyata rusak dan itu diasuransikan, penggantian dari pihak asuransi perlakuannya seperti apa? Itu belum jelas dulu. Sekarang sudah diatur dengan jelas di PMK 72. Yang ketiga, mekanisme permohonan penundaan pengakuan nilai sisa buku sebagai kerugian sehubungan dengan penggantian asuransi. Ini sama terkait dengan asuransi atas nilai sisa buku yang dihapuskan atau dinyatakan rusak atau hilang atau terbakar dan sebagainya. Ini pengakuan kerugiannya seperti apa?
Nilai susut bukunya diakui sebagaimana ketika terjadi kerugian tadi yang kemudian nanti diganti oleh asuransi. Yang terakhir adalah mekanisme pemberitahuan kepada DJP dalam hal wajib pajak memilih menggunakan masa manfaat yang sebenarnya, tidak ikut masa manfaat sebagaimana diatur di kelompok 1 sampai dengan 4 di PMK 72 tahun 2023. Jadi dia pakai kelompok masa manfaat sendiri yang itu sesuai dengan nilai masa manfaat sebenarnya dari aktiva tersebut. Ini hal yang baru, ini materi yang disempurnakan ya. Jadi kalau kerangkanya dari ketentuan di PMK 72 ini diatur tentang penyusutan, amortisasi, dan tata caranya. Nah, dari kerangka pengaturan di PMK 72, yang warna kuning ini, nomor 5 dan 6, ini adalah hal yang baru. Sebelumnya hanya ada 1 sama 4 dan nomor 7 di PMK yang sebelumnya. Kalau amortisasi, ini tidak ada perubahan ya, dari babnya ya, babnya tidak ada yang berubah, babnya tetap. Sementara untuk tata cara, nah ini baru ada yang baru. Kalau sebelumnya hanya 1, 2, dan 6, 7, ditambah angka 3, 4, dan 5. Ini baru ini. Terkait dari kerugian karena asuransi, pengakuan kerugiannya seperti apa, kemudian permohonan masa manfaat bidang usaha tertentu, atau pemberitaan masa manfaat lebih dari 20 tahun mengikuti masa manfaat sebenarnya dari suatu aktiva. Sekarang kita masuk ke penyusutan harta berwujud ya. Nah, penyusutan harta berwujud ini sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang PPh. Ini juga sudah kita singgung kemarin ya, di materi ketiga atau di sesi ketiga, yaitu atas kalau harta berwujud ini yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, contohnya adalah pengeluaran yang dapat disusutkan secara fiskal pengeluarannya, apa saja termasuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, dan sebagainya. Nah, penentuan harga perolehannya di samping nilai pembelian, bisa juga dimasukkan biaya-biaya lainnya terkait perolehan tersebut. Misalnya biaya impor, pajak masukan yang tidak dikreditkan di PPN ya. Kalau pajak masukan atas pembelian barang sudah dikreditkan di SPT masa PPN, nggak boleh dimasukkan dalam nilai harga perolehan untuk kepentingan penyusutan. Tapi kalau pajak masukannya tidak dibiayakan di PPN, maka boleh dimasukkan sebagai nilai aktiva yang disusutkan secara Undang-Undang PPh. Untuk keperluan PPh boleh. Tapi pajak masukan tadi ya memang tidak dikreditkan atau tidak dapat dikreditkan. Termasuk di dalam ketentuan biaya perolehan, cara menghitungnya, termasuk biaya yang disebutkan selangsung sampai dengan aktiva siap digunakan. Misalnya penginstalan, biaya penyiapan tempat, biaya membayar teknisi, dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk nilai perolehan. Sedangkan potongan harga ini mengurangi nilai perolehannya. Jadi kalau ada nilai potongan harga di situ terkait dengan pokok nilai barangnya itu dimasukkan sebagai nilai pengurang dalam kepentingan menentukan harga dari aktiva tersebut untuk nantinya akan dilakukan penyusutan. Ruang lingkup penyusutan meliputi pengeluaran atau pembelian, pendirian, penambahan tadi, kalau disimpulkan ruang lingkup dari penjelasan yang di poin sebelumnya. Yang kedua, dimiliki dan digunakan untuk 3M. Jadi aktiva yang mau disusutkan, yang menjadi pengurang dalam pembiayaan atau biaya di laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan atau menghitung penghasilan kena pajak, ini harus tetap terkait dengan kegiatan 3M. Jadi nggak boleh aktiva yang dimiliki tapi tidak digunakan untuk usaha terus disusutkan di kepentingan menghitung penghasilan kena pajak, nggak boleh. Tetap harus memenuhi unsur 3M. Dan yang terakhir masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Harta yang dapat disusutkan adalah harta yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan menagih penghasilan tadi 3M, kecuali tanah. Ini untuk aktiva berwujud ya. Aktiva tetap di sini adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, dapat digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Jadi, nggak boleh misalnya pabrik mobil, dia menyusutkan mobil-mobil barang dagangannya, nggak boleh. Karena itu sudah masuk unsur HPP, double jadinya, nggak boleh. Yang
boleh disusutkan itu memang aktiva yang memang tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal usahanya. Misalnya pabrik mobil, dia juga punya truk nih untuk mengangkut mobil-mobil yang dia miliki, mengirim ke distributor dan lain sebagainya. Nah, truk ini boleh disusutkan. Karena memang truk ini bukan jualannya pabrik mobil tadi. Jualannya pabrik mobil tadi apa ya? Mobil, bukan yang truk tadi. Lalu bagaimana kalau misalnya suatu saat truknya dijual? Karena misalnya akan beli truk yang baru, truk ini dijual karena sudah tidak akan dipakai lagi. Kalau seperti itu yang dimaksud adalah dijual dalam rangka kegiatan tidak normal. Yang normalnya apa? Ya pabrik mobil tadi ya jualan mobil produksinya dia. Yang tidak normal apa? Ketika dia menjual truk yang memang awalnya untuk urusan angkut mengangkut barangnya, mobilnya tadi, kemudian dijual karena suatu alasan terkait dengan kebijakan perusahaan dan lain sebagainya. Ini kondisi tidak normal. Nah, kalau yang aktiva kondisi tidak normal ini boleh disusutkan. Itu yang dimaksud dalam rangka kegiatan tidak normal perusahaan. Yang normalnya apa? Barang dagangannya tadi. Dan mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Ada harta yang tidak dapat disusutkan, yaitu tanah, termasuk di dalamnya hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai. Nah, kecuali yang nilainya berkurang dalam pemakaian. Ini prinsipnya mengikuti prinsip sama dengan akuntansi ya. Ada harta berwujud yang menurut akuntansi tidak dapat disusutkan. Maaf, yang dapat disusutkan, tapi untuk kepentingan pajak tidak dapat disusutkan. Ada beberapa nanti. Kalau kepentingan akuntansi, misalnya aktiva yang masuk statusnya sewa guna usaha dengan hak opsi, ini boleh disusutkan, tapi untuk kepentingan perpajakan tidak boleh. Kemudian ada yang aktiva yang bisa disusutkan atau disusutkan nilainya tidak penuh 100%, hanya 50% saja. Contohnya handphone dan sedan. Kemudian ada aktiva yang eh, merupakan natura atau kenikmatan. Kalau dulu kan tidak boleh dibiayakan sepenuhnya ya. Sebelum berlakunya Undang-Undang HPP, Cipta Kerja kan tidak boleh disusutkan nih kalau untuk kendaraan untuk antar jemput pegawai. Karena kendaraan untuk antar jemput pegawai ini fungsinya adalah dia merupakan fasilitas, natura kenikmatan. Ini sebelum berlakunya Undang-Undang HPP. Setelah berlakunya Undang-Undang HPP, maka kendaraan untuk antar jemput pegawai menjadi boleh disusutkan sepenuhnya. Kenapa? Karena sudah merupakan natura kenikmatan tadi sudah merupakan menjadi penghasilan bagi pihak si penerima dalam hal ini pegawainya. Kalau dulu enggak. Kemudian yang ketiga, harta yang dimiliki wajib pajak yang tidak digunakan untuk 3M. Apabila dijual, laba atau rugi dihitung berdasarkan harga jual dikurangi harga perolehan. Nah, kalau misalnya ada perusahaan, dia memiliki tanah di suatu daerah, atau jangan tanah ya, gudang suatu daerah yang tidak difungsikan untuk kegiatan usaha. Nah, suatu saat gudang tersebut tiba-tiba dijual oleh perusahaan, dijual. Nah, kalau misalnya ada selisih antara harga jual dengan nilai sisa buku fiskal, secara perpajakan ada nilai sisa buku fiskalnya berapa, ada selisih. Kalau dia keuntung menjadi objek pajak, kalau rugi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Loh Pak, kok seperti itu? Kalau laba kok jadi boleh harus dimasukkan sebagai penghasilan, sementara kalau rugi tidak boleh menjadi biaya dari penghasilan bruto. Kenapa kok seperti itu? Karena namanya biaya itu harus terkait dengan penghasilan yang dari operasional yang bersangkutan. Sementara kalau keuntungan, penghasilan lain-lain itu harus dimasukkan sebagai keuntungan. Jadi kalau penghasilan, semua jenis penghasilan, baik terkait dengan usahanya maupun tidak, harus diakui secara perpajakan. Tapi kalau biaya, yang boleh menjadi biaya atau pengurang untuk menghitung penghasilan kena pajak hanya yang
terkait dengan usahanya saja. Jadi beda perlakuannya. Kalau penghasilan, semua jenis penghasilan, baik yang terkait dengan usahanya maupun tidak, itu harus diakui sebagai penghasilan. Makanya di ketentuan di perpajakan, di SPT tahunan itu ada tuh penghasilan lainnya. Sementara kalau biaya harus yang terkait dengan kegiatan usahanya dia. Makanya ketika ada aset, misalnya tadi gudang yang nganggur, tidak digunakan untuk usaha, ketika dia dijual kemudian untung, secara komersil untung, ada nilai di atas nilai sisa buku penjualannya, misalnya nilai sisa bukunya 50, dia jual 60, ada keuntungan 10. Ini harus diakui sebagai penghasilan. Tapi kalau misalnya dijual dalam kondisi rugi, bangunan gudang tadi, nilai sisa buku fiskal, nilai sisa buku komersilnya 50, harga jualnya 40, dia rugi 10, ini nggak boleh jadi biaya untuk kepentingan PPh ya. Nanti untuk ketentuan terkait yang natura, teman-teman perhatikan baik-baik soalnya ya. Kalau soal yang saya berikan adalah untuk tahun pajak 2022, maka natura atau kenikmatan misalnya kendaraan untuk antar jemput pegawai, ini boleh menjadi biaya. Tapi kalau soal saya, itu sebelum 2022, maka atas kendaraan untuk antar jemput pegawai tadi tidak boleh disusutkan, karena sifatnya adalah natura. Ya, secara komersil boleh, tapi secara perpajakan tidak boleh. Diperhatikan baik-baik ya. Ini saya ulangi sekali lagi. Terkait dengan natura atau kenikmatan, lihat tahun pajak yang jadi soal baik dalam soal kuis maupun soal ujian saya. Kalau tahun pajak atas aktiva tersebut, atau soalnya ini membahas tentang tahun pajak 2022 penyusutannya, maka aktiva yang terkait dengan penyediaan natura atau kenikmatan boleh dijadikan biaya. Selain yang handphone dan sedan ya, kalau handphone dan sedan tetap 50%. Pembiayaannya tetap 50%, nggak boleh seluruhnya. Selain itu misalnya menyediakan bangunan kos-kosan bagi pegawai di tahun 2022. Atas kos-kosan ini boleh menjadi biaya disusutkan. Tapi kalau soal saya, sebelum tahun 2022, kos-kosan ini nggak boleh jadi biaya. Tidak boleh disusutkan untuk kepentingan perpajakan. Begitu juga dengan mobil untuk kendaraan antar jemput pegawai. Kalau tahunnya sebelum 2022 ya. Karena Undang-Undang HPP ini berlaku pada tahun pajak 2022. Nah, untuk tarif penyusutan sendiri, di kelompoknya untuk harta berwujud dibagi dua, yaitu bukan bangunan dan kelompok bangunan. Untuk bukan bangunan dibagi lagi menjadi 4 kelompok di situ, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1 masa manfaatnya 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, dan kelompok 4 adalah 20 tahun. Kalau garis lurus berarti 100% dibagi 4 untuk kelompok 1, kalau kelompok 2 100% dibagi 8 dan seterusnya. Sementara kalau saldo menurun, untuk tahun pertama 50% dikalikan nilai aktiva, kemudian nanti tahun kedua nilai sisa buku fiskal dikalikan 50% lagi, penyusutannya seperti itu ya. Kalau teman-teman menggunakan saldo menurun seperti itu. Jadi patokannya tarif atau tarif penyusutannya ini dikalikan dengan nilai sisa buku fiskal untuk saldo menurun. Kalau garis lurus tidak, langsung dibagi rata sesuai dengan jumlah tahunnya ya. Cara menghitungnya seperti itu. Nah, yang ada penggunaan garis lurus dan metode saldo menurun, pilihannya ada dua, itu hanya di kelompok harta berwujud yang bukan bangunan saja. Kalau untuk bangunan, pilihannya hanya garis lurus. Untuk bangunan permanen 20 tahun, bangunan tidak permanen 10 tahun. Berarti kalau bangunan permanen 100% dibagi 20 atau 5% tiap tahunnya. Ini tarif penyusutan untuk harta berwujud ya.
Untuk yang bukan bangunan, ini teman-teman harus ngecek di PMK 72 tahun 2023. Jenis harta tersebut masuk di kelompok mana? Kelompok 1 kah, kelompok 2, kelompok 3, atau kelompok 4. Lalu bagaimana langkah-langkah menghitung penyusutan fiskal? Yang pertama, tentukan masa manfaat aktivanya dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023. Kemudian jenis harta yang tidak ada di dalam kelompok tersebut, misalnya di kelompok 1 di list hartanya nggak ada, kelompok 2 juga nggak ada, 3 juga nggak ada, 4 juga nggak ada. Bagaimana kalau seperti ini, Pak? Kalau harta tersebut tidak masuk di kelompok manapun, masukkan ke kelompok 3. Jadi kalau tidak diketahui harta tersebut masuk kelompok mana, secara ketentuan perpajakan dimasukkan kepada kelompok 3. Nah, tarif penyusutan mengikuti masa manfaat sesuai dengan kelompok-kelompok tadi. Pak, apakah boleh? Misalnya tahun ini saya pakai garis lurus, tahun kedua pakai saldo menurun, nggak boleh ya. Jadi harus secara taat asas. Jadi cara menggunakan metode akuntansi yang digunakan juga harus taat asas, harus konsisten, begitu juga dengan pilihan metode penyusutan yang digunakan. Jadi nggak boleh berubah-ubah. Kemudian yang keempat, hitung biaya penyusutan dengan mengalihkan tarif penyusutan dikalikan dasar penyusutan. Apa dasar penyusutan? Kalau untuk metode garis lurus, dasar penyusutannya adalah harga perolehan. Langsung dikalikan tarif. Kalau saldo menurun, nilai sisa buku fiskal akhir tahun sebelumnya. Tadi juga saya jelaskan ya. Nah, penyusutan fiskal ini tidak mengenal adanya nilai residu. Beda dengan akuntansi secara komersil. Jadi untuk kepentingan perpajakan tidak dikenal adanya nilai residu. Jadi akhir masa manfaat yaitu harus disusutkan sekaligus. Dan penyusutan ini harus dirinci per individu kecuali untuk aktiva-aktiva yang kecil. Misalnya kayak ada perusahaan yang bergerak di bidang reparasi mobil. Peralatannya kan banyak tuh, alat-alat yang kecil-kecil itu, peralatan kerjanya. Nah, kalau seperti itu, small tool-nya dalam jumlah banyak, boleh digabungkan. Disebut saja sebagai peralatan bengkel. Boleh. Dan ini digabungkannya sesuai dengan kapan dia dibeli. Ikut bulannya ya. Jadi misalnya ada yang dibeli di bulan September, ada yang dibeli di bulan Desember, ya jangan digabungkan. Jadi yang beli di bulan September, semua peralatan-peralatan kecil yang ada di situ, di total nilainya berapa, itu dianggap harga perolehannya, nanti penyusutannya ngikutin kelompok gabungan barang yang dibeli di September. Begitu juga yang di Desember dikelompokkan dengan yang dibeli di Desember. Nggak boleh beli Januari, Februari, September, Desember dijadikan satu di Desember, nggak boleh. Harus sesuai dengan kapan dia diperoleh. Nah, saat dimulai penyusutan, itu adalah bulan diperolehnya harta tersebut. Atau terjadinya pengeluaran atas upaya untuk memperoleh aktiva tersebut. Dalam hal aktiva tersebut adalah aktiva yang dibutuhkan waktu lebih dari 1 bulan untuk memperoleh aktiva tersebut, misalnya dengan membangun gedung, membangun ruko, dan lain sebagainya, maka bulan dimulai penyusutan saat aktiva tersebut selesai dibuat atau dibangun. Nah, di ketentuan PMK 72 ini juga diatur bahwa dengan seizin Direktur Jenderal Pajak, boleh aktiva tersebut tidak mengikuti saat penyusutan tadi, bulan diperoleh, bulan terjadi pengeluaran, atau bulan selesainya aktiva dibuat. Bisa disusutkan saat aktiva tersebut sudah mulai menghasilkan, sudah memulai memberikan produk atau dimanfaatkan untuk produksi dan itu memperoleh penghasilan. Ini bisa, tapi harus mengajukan permohonan ke Direktur Jenderal Pajak. Sebelum 1 Januari 2021, dulu pendekatannya adalah tahun penuh. Jadi mau dibeli Januari atau Desember sama-sama dianggap pembelian di tahun tersebut. Tapi setelah tahun 2022 tidak lagi menggunakan tahun penuh, tapi bulannya.
Jadi ngikut bulannya. Bagaimana Pak kalau misalnya belinya di bulan November? Ya berarti di tahun tersebut dia cuma dimanfaatkan 2 bulan. Berarti 2/12 dikalikan tarif penyusutannya. Cara menghitungnya seperti itu. Kalau di tengah tahun, Pak, belinya di bulan Juli. Berarti kan dia dimanfaatkan dari bulan Juli sampai dengan Desember, 6 bulan. Berarti 6/12 dikalikan tarif penyusutan. Cara menghitungnya untuk yang bulan penuh itu seperti itu. Nah, penghentian atau penurunan produksi ini tidak menunda atau menangguhkan penyusutan. Jadi kalau misalnya tahun pertama dia berproduksi, sudah disusutkan nih aktifannya, kemudian ketika tahun kedua dan tahun ketiga dia tidak ada produksi sama sekali, apakah penyusutannya juga berhenti? Tidak. Penyusutannya tetap jalan. Biaya penyusutannya tetap harus diakui atau dilakukan. Nah, perubahan metode penyusutan fiskal, misalnya dari garis lurus ke saldo menurun, ini diperbolehkan sepanjang mendapatkan persetujuan dari DJP. Jadi mengajukan permohonan untuk mengubah metode penyusutan fiskalnya. Penggantian asuransi ini dibandingkan dengan nilai buku fiskal, ini akan sesuai dengan PMK 72. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di situ ya. Handphone untuk pegawai 50% penyusutannya, dia masuk kelompok 1, sementara sedan atau kendaraan dipakai pegawai tertentu, dasar penyusutannya 50% kali harga perolehan dan dimasukkan ke kelompok 2. Ini sesuai dengan CAP 220 tahun 2002. Untuk kendaraan antar jemput pegawai disusutkan penuh kelompok 2. Ini kalau kondisi sekarang ya, ketika itu sudah menjadi boleh dibiayakan aturator kenikmatan itu di tahun pajak 2022. Ini, nah ini sebelum PMK 72 hanya diatur ini. Nah, pada saat PMK 72 berlaku, dilakukan update. Penyusutan itu dibagi untuk bangunan, selain bangunan dan bidang usaha tertentu, yaitu kehutanan, perkebunan, dan peternakan. Ini adalah saat mulai penyusutannya. Untuk harta yang masih dalam proses, tadi dimulai saat bulan selesainya pengerjaan, dengan izin DJP boleh disusutkan sesuai dengan bulan harta untuk digunakan kapan, atau pada bulan harta mulai menghasilkan. Kalau dulu kan hanya saat mulai menghasilkan saja, ini boleh saat dia mulai digunakan untuk melakukan produksi atau melakukan kegiatan 3M. Itu sudah mulai boleh disusutkan. Nah, pada bidang usaha tertentu, misalnya untuk kehutanan atau perkebunan, saat penyusutan juga bisa dipilih pada bulan mulainya dilakukan produksi secara komersil, yaitu bulan mulai dilakukan penjualan. Atau untuk peternakan, pada tahun dilakukannya pengeluaran untuk ternak yang menghasilkan setelah dipelihara kurang atau maksimum 1 tahun. Jadi untuk ternak yang sifatnya ternak perputarannya cepat ya, ini saat mulai penyusutannya. Contohnya untuk yang tadi, harta mulai digunakan untuk kegiatan 3M atau mulai menghasilkan, contohnya pengeluaran pembangunan gedung adalah 100 juta. Pembangunan dimulai 2022 dan selesai dikerjakan pada Maret 2024. Maka penyusutan atas harga perolehan bangunan tersebut dimulai pada Maret tahun pajak 2024. Ketika dia sudah uh, selesai, kalau misalnya ini pada saat selesai pengerjaan harta. Kalau yang untuk saat mulai menghasilkan, PTX ini di bidang perkebunan membeli traktor pada tahun 2022, tapi perkebunan tersebut baru menghasilkan pada tahun 2023. Dengan persetujuan DJP, dia bisa minta agar penyusutan traktor tersebut dilakukan pada tahun 2023. Dalam hal wajib pajak
suatu saat mengajukan permohonan untuk melakukan revaluasi aktiva tetap, ini bisa dilakukan. Jadi DJP memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan revaluasi aktiva tetap. Jadi nilai aktiva tetap seluruhnya yang dia miliki oleh perusahaan dilakukan penilaian ulang. Masa manfaatnya berapa, sisa berapa yang bisa dilakukan penyusutannya. Nah, ini nilai revaluasi tadi menjadi dasar untuk melakukan penyusutan. Jadi dasar untuk penyusutan nilai sisa buku fiskalnya berubah. Misalnya awalnya sebelum revaluasi nilai sisa buku fiskalnya 60 juta. Setelah revaluasi ternyata nilainya masih 100 juta. Maka untuk selanjutnya setelah proses revaluasi nilai sisa buku fiskal untuk kepentingan penyusutannya bukan lagi 60 tapi 100. Ini kalau ada proses revaluasi aktiva tetap. Lalu bagaimana untuk wajib pajak yang ingin memberitahukan bahwa masa manfaat atas aktiva yang dia miliki itu nilainya lebih dari 20 tahun. Nah, penyusutannya itu dibedakan untuk 3 jenis aktiva tetap. Yang pertama bangunan permanen, yang kedua bukan bangunan, dan yang ketiga adalah bangunan tidak permanen. Bangunan permanen ini masa manfaatnya bisa 20 tahun atau lebih dari 20 tahun. Bangunan tidak permanen, masa manfaatnya hanya 10 tahun. Ini kepentingan perpajakan. Jadi yang bisa diajukan untuk masa manfaat lebih dari 20 tahun yang mana, Pak? Yang bisa diajukan adalah bangunan permanen dan yang bukan bangunan yang dia memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun. Di pasal 21 ayat 6 PP 55 tahun 2022 hal ini sudah dimandatkan. Jadi wajib pajak yang telah melakukan penyusutan atas bangunan permanen yang digunakan sebelum tahun pajak 2022 dan disesuaikan dengan masa manfaat 20 tahun dapat memilih masa manfaat penyusutan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan mengajukan atau memberitahukan ke DJP. Paling lambat akhir tahun pajak 2022. Ini khusus untuk yang dia dimiliki sebelum tahun pajak 2022. Lalu bagaimana, Pak, kalau misalnya tidak dilakukan hal itu sampai dengan akhir tahun pajak 2022 kemarin ya, maka yang mengikuti masa manfaat yang 20 tahun, nggak bisa dia lebih dari 20 tahun. Nah, untuk yang setelah tahun pajak 2022, ini bisa memanfaatkan hal itu. Makanya diatur nih di PMK, dalam hal wajib pajak memilih untuk melakukan penyusutan dengan manfaat yang sebenarnya, berdasarkan pembukuan wajib pajak dan belum menyampaikan pemberitahuan wajib pajak sebelumnya, dia dapat menyampaikan pemberitahuan paling lambat tanggal 30 April 2024. Jadi kalau lewat 2024, ya tidak bisa dilakukan. Ya. Metode garis lurus secara menghitungnya, misalnya ada gedung, dia gedung permanen, bangunan permanen, nilainya 100 juta, masa manfaatnya secara fiskal adalah 20 tahun. Jadi penyusutan per tahunnya adalah 100 juta dibagi 20 atau 5 juta per tahunnya. Itu kalau menggunakan metode garis lurus. Kalau menggunakan metode saldo menurun atau declining balance method, misalnya ada mesin kelompok 1, perolehan Januari 2022, Maret 2020, harga perolehannya 150 juta, masa manfaatnya karena kelompok 1 adalah 4 tahun. Maka tarif penyusutan yang digunakan adalah 50%. Harga perolehannya 150 juta, maka penyusutan di tahun 2020 adalah 50% kali 150 juta, yaitu 75 juta. Bagaimana dengan 2021 atau tahun kedua? 50%-nya dikalikan dengan nilai sisa buku, yaitu 75 juta. Sehingga penyusutan di tahun 2021 adalah 37.500. Terus menurun sampai dengan tahun keempat. Ketika tahun keempat, nilai sisa buku fiskalnya berapa, itu disusutkan sekaligus. Itu untuk menggunakan metode saldo menurun.
Contoh penyusutan untuk mesin tadi, ada lagi, kita berikan contoh lagi. Bagaimana kalau belinya tidak dari awal tahun, Pak? Kalau tadi kan contoh sebelumnya kan dari awal tahun tuh, dari 1 Januari 2020. Bagaimana kalau belinya dari bulan Juli? Maka penyusutannya karena dibeli di tengah tahun 2020, maka 2020 itu tidak terjadi penyusutan 1 tahun penuh, tapi hanya setengah tahun. Lalu setengah tahun yang sisanya gimana, Pak? Itu dilakukan di tahun kelima. Tapi secara total, setengah tahun di 2020, ditambah setengah tahun di 2024, kan hitungannya 1 tahun. Tetap totalnya adalah 4 tahun, sesuai dengan kelompok 1. Di tahun 2020, cara menghitungnya adalah Juli sampai dengan Desember itu adalah 6 bulan dibagi 12 atau seperdua dari 50%. 6 per 12 kali 50% kan sama dengan seperdua atau setengah kali 50% kan. Maka dari 100 juta dikalikan 50%, yaitu 50 juta, dikalikan tarif 50% lagi, yaitu 25 juta. Sisa buku fiskalnya adalah 75 juta. Di tahun kedua, di 2021, 50% dikalikan 75 juta, yaitu 37.500. Di tahun ketiga, 50% kali 37.500, yaitu 18.750. Di tahun keempat, 50% kali 18.750. Di tahun 2024 atau di tahun kelima yang setengah tahunnya lagi, langsung menggunakan nilai sisa buku fiskal dari akhir tahun 2023. Ini kalau misalnya tahunnya nggak penuh nih. Ini kebetulan di bulan Juli, berarti 6 per 12 kali 50% dikalikan 100 juta. Hasilnya ini 25 juta. Ini kalau menggunakan saldo menurun. Kalau menggunakan garis lurus, ya langsung aja. 100 ini dibagi 4, yaitu 25 juta per tahun. Nah, di sini, yang di tahun 2020, setengah dikalikan 25 juta, yaitu 12,5. Di tahun kedua, ketiga, keempat sama-sama 25 juta, di tahun kelimanya 2024 12,5 juta. Ini contoh penghitungan kalau terjadi peralihan penyusutan menjadi lebih dari 20 tahun. Contohnya di sini misalnya pada Januari 2017 wajib pajak membeli gedung pabrik 1 miliar, kemudian penyusutannya dimulai sejak Januari 2017. Jadi dipakainya 1 tahun tuh, penuh di 2017. Dia menyusutkan dengan masa manfaat 20 tahun dengan tarif per tahunnya 5%. Namun, berdasarkan catatan dia harusnya bukan 20% ini, 20 tahun maaf, tapi 30 tahun masa manfaatnya. Nah, untuk melakukan penyusutan fiskal sesuai dengan masa manfaat yang lebih dari 20 tahun atau yang realnya yaitu 30 tahun, dia bisa menggunakan masa manfaat 30 tahun tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan ke DJP. Penghitungan penyusutan gedung pabrik tersebut setelah dia mengajukan permohonan dan disetujui, setelah dia menyampaikan pemberitahuan dan disetujui, maka mulai tahun dia mendapatkan persetujuan atau dia menyampaikan pemberitahuan ke DJP, masa manfaatnya mengikuti masa manfaat sesuai dengan kondisi realnya. Di dalam soal ini, pada Desember 2022, dia menyampaikan pemberitahuan untuk menggunakan tahun penyusutan sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya. Sehingga sesuai pembukuan atas gedung pabrik tersebut yang sudah disusutkan selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2017, dengan menggunakan masa manfaat yang 20 tahun, berarti kan selama 5 tahun dia menggunakan 5%. Nah, nilai sisa buku fiskalnya berapa, itu nanti disusutkan dengan masa manfaat 25 tahun, dibagi 25.
dengan metode garis lurus ya. Jadi cara menghitungnya kan tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dia kan sudah menggunakan masa manfaat untuk bangunan permanen yang 20 tahun. Jadi per tahunnya 5%. Menurut ketentuan pajak waktu itu dia masuk ke 20 tahun. Tapi menurut pembukuan dia harusnya ini 30 tahun Pak aktiva saya ini, gedung saya. Maka kalau dia mengajukan pemberitahuan atau memberitahukan ke DJP bahwa dia menggunakan penyusutan sesuai dengan nilai manfaat sebenarnya itu 30 tahun, dikurangi dulu dengan 5 tahun yang sudah digunakan. Jadi dia bisa memanfaatkan penyusutan 30 tahun tapi dikurangi dengan 5 tahun yang sudah dijalani. Jadi sisa 25 tahun. Lalu bagaimana menghitung penyusutannya, tarifnya? Ya tarifnya di 5 tahun pertama, 2017 sampai 2021, tetap menggunakan tarif sesuai dengan ketentuan yang lama, yaitu 100% dibagi 20, yaitu 5%. Setelahnya, menggunakan 100% dibagi 25 tahun sisanya, yaitu menjadi 4% tiap tahun. 4% dihitung dari mana? Dihitung dari nilai sisa buku fiskalnya. Jadi total tetap 30%. Maaf, 30 tahun. Kalau langsung 100 dibagi 30 kan hitungannya kan nggak bulat ya. Jadi 3,33%. Tapi itu tidak seperti itu cara menghitungnya. Masa manfaat sebenarnya 30 tahun dikurangi dulu dengan masa manfaat penyusutan yang sudah dijalani sebelum melakukan pemberitahuan, yaitu 5 tahun. Jadi tarif penyusutannya karena menggunakan garis lurus dihitungnya sederhana saja. Yang 5 tahun 2017 sampai 2021 itu 100% dibagi 20, 5% tiap tahunnya. Untuk yang sisanya, 25 tahun sisanya ya tinggal 100% dibagi 25, yaitu 4% tiap tahunnya. Bedanya adalah nilai sisa buku fiskal yang digunakan di penyusutan yang baru, yang menggunakan tarif 4%. Kalau yang 5% tadi kan menggunakan nilai perolehan 1 miliar. Kalau yang penyusutan baru menggunakan nilai sisa buku fiskalnya. 750 dibagi, maaf dikalikan dengan 4%. Jadi tiap tahunnya 30 juta. Lalu bagaimana dengan biaya perbaikan? Kalau biaya perbaikan itu masa manfaatnya kurang dari 1 tahun, maka dilakukan penyusutan pada bulan dilakukannya pengeluaran untuk biaya perbaikan tadi. Kalau masa manfaatnya kurang dari 1 tahun, yaitu langsung dikapitalisasi. Masa manfaatnya kurang dari 1 tahun, dibebankan langsung di tahun dilakukannya pengeluaran untuk perbaikan tadi. Misalnya, ada kendaraan mobil yang tiap 3 bulan sekali harus servis rutin. Perbaikan-perbaikan rutin ya. Misalnya mengganti ban, yang itu usianya bannya itu karena dipakai terus tiap hari, dan kondisi jalurnya berat, sehingga tiap 3 bulan sekali harus ganti ban. Maka biaya perbaikan untuk penggantian ban ini tidak disusutkan, tidak dikapitalisasi digabung dengan nilai mobilnya, tapi dicatat sebagai biaya perbaikan biasa yang langsung dibebankan di tahun tersebut. Beda dengan mobil tadi harus turun mesin, mesinnya rusak, dilakukan perbaikan, karena adanya perbaikan tadi, maka masa manfaatnya per mesin tadi kan lebih dari 1 tahun. Nah, kalau seperti ini, mesin tadi ditambahkan ke nilai sisa buku fiskal dari mobil tadi, kemudian dilakukan penyusutan. Ini bedanya kalau ada masa manfaatnya lebih dari 1 tahun dengan kurang dari 1 tahun. Nah, kapitalisasi itu atas biaya perbaikan yang
dalam tanda kutip biaya perbaikan besar, bisa dia tidak menambah masa manfaat baru. Jadi kalau sisa masa manfaatnya 3 tahun, ya tetap 3 tahun itu. Atau dia menambah masa manfaat baru, yang semula sisa masa manfaat tinggal 3 tahun, menjadi 5 tahun. Awalnya 3 menjadi 5, nambah 2. Kapitalisasi atas biaya perbaikan yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun sifatnya seperti itu. Contohnya ini, biaya perbaikan yang tidak menambah masa manfaat dari harta berwujud. Wajib pajak melakukan pembelian perahu senilai 500 juta pada Oktober 2023. Perahu tersebut masuk kelompok 2, jadi penyusutannya dilakukan 8 tahun. Karena belinya di bulan Oktober, tidak 1 tahun penuh, maka untuk tahun pertama di tahun 2023, penyusutannya adalah 3/12 dikalikan tarif 12,5%, karena kelompok 2 ya. Yaitu penyusutannya adalah 18.750. Nah, untuk menambah kecepatan perahu pada saat pembelian tadi, itu langsung dilakukan penambahan mesin tambahan ya. Jadi mesinnya awalnya 1 ditambah 1 mesin lagi, jadi ada 2 mesin nih, biar lebih kencang. Nilai mesin yang perbaikan yang baru tadi, penambahan tadi, nilainya adalah 100 juta. Maka nilai yang menjadi dasar penyusutan, karena mesin ini masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, nilainya adalah ditambahkan dari nilai perahu yang awalnya 500 ditambah 100, jadi 600 juta. Dasar inilah menjadikan nilai penyusutannya. Apakah dia menambah masa manfaat? Karena sifatnya dilakukan pembelian langsung di awal mesin tadi, dan mesin itu kekuatannya atau kemampuannya sama dengan mesin yang sudah ada di kapal tadi, maka di sini tidak ada penambahan masa manfaat. Sama-sama 8 tahun. Jadi tinggal nilainya saja yang ditambahkan untuk kepentingan penyusutan. Itu kan kalau kondisinya dilakukan di awal ketika beli, Pak. Kalau misalnya belinya di bulannya berbeda atau tahunnya berbeda, misalnya dilakukan di 2024. Ya kalau kayak gitu, pada tahun 2023, ketika penyusutannya untuk bulan Oktober sampai dengan Desember, nilai yang menjadi dasar penyusutan adalah 500 juta. Jadi 3/12 kalikan 12,5% dikalikan 500 juta. Ketika Januari dia beli mesin tambahan tadi, maka ketika Januari ngitungnya 12,5%-nya bukan dikalikan dengan 500, tapi dikalikan dengan 500 juta setelah dikurangi dengan penyusutan ditambah dengan 100 juta. Jadi jalan hitungnya seperti itu. Ini kebetulan contohnya ngitung dari awal ya. Kalau yang ini contohnya ketika biaya perbaikan dia menambah masa manfaat. Nah, penambahan masa manfaat itu tidak boleh melebihi dari masa manfaat awal. Di perbaikan itu tidak boleh melebihi masa manfaat kelompok awal. Yang ini ketika tidak melebihi, yang contoh berikutnya, contoh ketiga nanti ketika melebihi perlakuannya seperti apa. Contoh yang uh, untuk biaya perbaikan yang dia tidak melebihi masa manfaat kelompok awal. Perahu tadi dibeli di Oktober 2020, dia termasuk dalam kelompok 2, masa manfaat 8 tahun. Setelah digunakan 5 tahun, dilakukan biaya perbaikan 100 juta. Sehingga hal itu menyebabkan perahu dapat digunakan 2 tahun lebih lama. Kalau yang di contoh yang sebelumnya,
ini tidak menambah masa manfaat, karena contoh yang di sini kan langsung perbaikan dilakukan di awal, renovasi atau kustomisasi dilakukan di awal. Jadi tidak menambah masa manfaat, tetap 8 tahun. Kalau di sini, harusnya kalau tidak ada biaya perbaikan, dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2025, 2026, 2027, itu seharusnya sudah habis masa manfaatnya. 2027 atau 2028 sudah habis masa manfaatnya. Tapi karena dilakukan perbaikan, ada tambahan 2 masa manfaat lagi, yaitu 2029 dan 2030. Ini yang maksudnya karena adanya perbaikan sehingga masa manfaat data berwujud tadi bertambah. Tapi bertambahnya tidak melebihi dari total kelompok awal, yaitu 8 tahun. Tambahannya hanya 2 tahun. Kalau seperti ini boleh, Kementerian Perpajakan nggak apa-apa, sesuai PMK 72. Jadi awalnya nilai sisa buku fiskal di tahun sebelum dilakukan perbaikan, yaitu di tahun 2025, di akhir tahun nilai sisa bukunya kan 187.500. Dilakukan perbaikan 100 juta, sehingga nilai sisa bukunya menjadi 287.500. Nah, ketika masa manfaatnya yang awalnya sisa 3 tahun ditambah 2 menjadi 5 tahun, maka dari nilai sisa buku fiskal plus perbaikan, yaitu 287.500, dikalikan dengan tarif penyusutan untuk 5 tahun, yaitu 100% dibagi 5, yaitu 20% tiap tahunnya. Itu maksudnya menambah biaya perbaikan. Jadi berubah. Tarifnya ngikuti persentasenya ya, 100% dibagi nilai sisa masa manfaat yang baru, dikalikan dengan nilai sisa buku setelah ditambah perbaikan. Bagaimana kalau misalnya perbaikannya menambah masa manfaat dan penambahan masa manfaatnya melebihi kelompok awal? Misalnya, di kasus yang sama tadi, misalnya ada pembelian kapal 1 miliar di Oktober 2022. Kapalnya masuk kelompok 2, yaitu 8 tahun masa manfaatnya. Setelah digunakan 5 tahun, dia dilakukan perbaikan. Berarti kan dari di tahun 2027, setelah 5 tahun, harusnya kan sisa 3 tahun saja nih masa manfaatnya. Kemudian dilakukan perbaikan kapal tersebut dengan menambah biaya perbaikan 500 juta. Nah, karena adanya perbaikan tadi, menyebabkan kapal dapat digunakan 6 tahun lebih lama. Jadi sisa masa manfaatnya tadi berapa? 3 ditambah 6 masa manfaat baru, yaitu jadi 9. Nah, ini nggak boleh. Efek setelah dilakukan perbaikan tidak boleh masa manfaatnya itu melebihi masa manfaat awal. Masa manfaat awalnya tadi berapa? 8 kan? Digunakan 5, sisa 3. Ketika 3 ditambah masa manfaat perbaikan, itu melebihi 8 tahun, ini yang dipakai adalah 8 tahunnya. Nggak boleh 9-nya. Kan 3 ditambah masa manfaat baru 6, harusnya kan masih ada 9 tahun lagi nih masa manfaat barunya setelah perbaikan. Tapi ini nggak boleh menurut ketentuan perpajakan di PMK 72. Maksimumnya tetap menjadi 8. Jadi ada selisih 1 tahun dengan secara komersil. Kalau secara komersil akuntansi boleh nih, 3 ditambah 6 jadi masa manfaat baru 9 tahun boleh. Tapi kalau menurut perpajakan nggak boleh. Maksimumnya tetap 8 tahun. Sesuai dengan masa manfaat awal. Lalu cara ngitungnya bagaimana ya? Sama aja. Tadi setelah tahun ke-5, nilai sisa bukunya berapa? Di sini 305 juta, ditambah biaya perbaikan 500 juta, nilainya menjadi 875 juta. Tarifnya 100% dibagi 8 tahun masa manfaat yang baru setelah dilakukan perbaikan. Awalnya 3 plus 6 harusnya 9, tapi maksimumnya cuma 8, maka 100% dibagi 8, yaitu 12,5%. 12,5% dikalikan mana? Dikalikan dengan 875, yaitu nilai sisa buku fiskal setelah ditambah dengan biaya perbaikan.
Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan, silakan. Kayaknya mending tanya langsung aja, Mas Andika. Silakan. Oke, karena lagi nyambi kerja ya. Saya bacakan ya. Apabila terkait dengan perbaikan tersebut, diestimasikan menambah masa manfaat, seperti contoh misalnya menambah 2 tahun, namun pada kenyataannya nanti tidak sesuai umurnya aset tersebut mengalami kendala kurang dari masa manfaatnya. Bagaimana treatmentnya, Pak? Kalau untuk kepentingan perpajakan, itu nanti masuknya kalau memang terjadi kerusakan atas aktivanya sehingga harus dihapuskan, misalnya ya, misalnya pada kondisi beli mobil, beli mobil kita asumsikan tidak diasuransikan. Masa manfaat mobilnya kelompok 2 misalnya, 8 tahun. Kemudian di tahun ke-6, mobil tersebut tiba-tiba mengalami kerusakan sehingga rusak total. Kecelakaan, rusak total, nggak bisa dipakai. Seperti itu seperti apa? Kalau seperti itu, pada tahun ke-6 dilakukan penyusutan seketika dan sekaligus. Jadi nilai sisa buku fiskalnya berapa, langsung dihapuskan. Jadi dianggap di tahun ke-6 itu tidak lagi ada sisa dari aktiva tersebut. Jadi tahun ke-7, tahun ke-8 sudah nggak ada lagi beban penyusutan atas aktiva tersebut. Karena memang dia terjadi kondisi seperti itu. Sama dengan ini tadi, misalnya setelah dilakukan perbaikan mesin yang sampai dengan 9, menjadi 9 tahun tadi, ternyata di tahun, kan di maksimumnya kan 8 tahun ya. Ketika di tahun ke-7 rusak nih, ya sudah. Ketika di tahun ke-7 dilakukan penyusutan seketika dan sekaligus. Jadi sisa 1 tahun berikutnya yang harusnya ada penyusutan hilang tuh. Tergantikan dipakai di tahun ke-7 tadi semua. Itu ya. Yang lain silakan, ada yang mau ditanyakan. Memang agak sulit memahaminya ya, karena ketentuan yang PMK yang terbaru ini harus ngelihat contoh. Makanya saya sertakan di situ contohnya, teman-teman bisa lihat, oh cara ngitung penyusutannya seperti ini. Dasar untuk menghitungnya yang mana. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Ya, Pak. Silakan, Bu Apakah Erna. ada nominal batasannya untuk disebut itu sebagai aset tetap, Pak? Kalau secara peraturan. Secara aturan tidak ada. Jadi yang jadi patokan di aturan adalah masa manfaat acuannya. Kalau barang tersebut atau aktiva tersebut masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, terlepas dia nilainya berapapun, itu masuk kategori aktiva tetap. Makanya handphone pun masuk di situ. Handphone misalnya harganya 1.500.000 pun, karena dia handphone ini masuk kelompok 1, dianggap masa manfaatnya 4 tahun, ya berarti dia masuk kategori aktiva tetap yang dapat disusunkan. Karena acuannya bukan nilai, tapi masa manfaat. Begitu ya Bu Erna ya? Kalau misalnya suatu perusahaan itu bikin kayak peraturan sendiri, misalnya ada nominal sendiri buat acuan gitu, boleh nggak sih, Pak? Nggak bisa sih. Makanya tadi nanti perbedaan itu akan ada antara sisi komersil dengan sisi eh, perpajakan. Misalnya printer, anggap aja misalnya perusahaan punya printer. Menurut perusahaan secara akuntansi, wah ini printer ini masa manfaatnya setahun. Jadi tidak disusutkan tuh ketika beli printer langsung dibebankan sekaligus di tahun tersebut. Misalnya printer harga belinya 2 juta, ya udah jadi biaya biaya pembelian printer 2 juta. Ini menurut komersil, menurut kepentingan perpajakan nggak boleh. Masa manfaatnya printer ini di ketentuan perpajakan di PMK yang mengatur tentang kelompok penyusutan, dia masuk kelompok 1. Maka biaya perusahaan akan dikoreksi. Dikoreksi berapa? 1.500.000. Dari mana 1.500.000? Kan nilainya tadi printer 2 juta. Kelompok 1 berarti kan dibagi 4 kan? 2 juta dibagi 4 berapa? Berarti tiap tahunnya selama 4 tahun dia boleh dibiayakan 500.000. Perusahaan membebankannya berapa? 2 juta secara komersil. Ya harus dikoreksi.
Jadi dia biayanya dikurangi 1.500.000. Ya 1.500.000-nya gimana, Pak? Ya kan dipakai untuk tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Jadi cuma beda waktu saja. Perusahaan pengennya dibebankan semua di tahun pertama, menurut ketentuan pajak nggak boleh. Ini harus dibagi menjadi 4 tahun. Karena dibagi menjadi 4 tahun, otomatis nilainya menjadi lebih kecil. Biayanya ya. Gitu Mbak Erna ya. Pasti, Pak. Oke. Yang lain silakan. Nggak ada? Ini sih, Pak, saya mau tanya, Oke. Pak. Silakan, Mbak. Pak, saya mau tanya yang soal ini, Pak. Itu kan untuk sedan atau station wagon itu kan kadang untuk fasilitas direktur, Pak ya. Mm-mm. Nah, itu kan kalau sekarang tuh karena Natura itu penghasilan dengan penyusutan sedannya itu kan kalau melebihi 100 itu kan dianggap ini, Pak ya, kenikmatan atau naturanya ya. Iya, betul. Nah, itu kalau di bulan ke-1 itu belum mencapai 100 juta antara penyusutan dan penghasilannya. Di bulan kedua dan seterusnya itu sudah masuk ke objek PPh-nya, Pak. Nah, itu untuk penyusutannya itu gimana, Pak ya? Apa diakuinya tetap 50% ya untuk bulan pertama atau semuanya 50%, Pak? Atau yang sudah objek PPh itu bisa dibiayakan semua gitu, Pak? Oke. Untuk sedan dan handphone, sebenarnya alasan kenapa 50% itu selain karena dia sifatnya natural atau kenikmatan. Sifat yang kedua adalah tidak bisa diketahui pasti itu penggunaannya apakah seluruhnya digunakan untuk kepentingan eh, usaha ataukah untuk kepentingan pribadi pihak-pihak yang menggunakan fasilitas atau aktiva tersebut sehingga dikalikan 50%. Jadi kalau misalnya sedan, station wagon, kemudian handphone, baik setelah berlakunya Undang-Undang HPP terkait dengan natura kenikmatan yang semula tidak boleh dibiayakan menjadi boleh dibiayakan, sepengetahuan kami tetap 50%. Karena pertimbangannya bukan hanya natura atau kenikmatan, tapi tadi penggunaannya tidak tidak semuanya terkait dengan 3M, sehingga 50% yang dibiayakan. Khusus untuk sedan station wagon dan tadi handphone. Tapi kalau untuk natura kenikmatan tadi, misalnya kos-kosan, untuk mes, untuk pegawai, kemudian kendaraan antar jemput pegawai, ini sebelum tahun 2022 dia tidak boleh digunakan sebagai biaya penyusutan. Tidak boleh disusutkan, tidak boleh dibiayakan sebagai biaya penyusutan untuk kepentingan perpajakan karena sifatnya natura kenikmatan tadi. Tapi setelah tahun pajak 2022, maka boleh dibiayakan sepenuhnya. Nah, pertanyaan tadi kalau misalnya ada untuk direksi, misalnya dia diberikan fasilitas kendaraan sedan, disusutkannya apakah tetap 50%, misalnya diberikan fasilitas tersebut, sedan tersebut dibeli tahun 2021 misalnya. Kan di situ 50%, karena bukan karena termasuk natura kenikmatan. Tidak itu, 50%-nya bukan hanya karena natura kenikmatan. Jadi kalau di 2021 tetap 50%, disusutkannya 2022 dan seterusnya tetap 50%. Ini sementara ya, sampai dengan nanti cap-nya diubah. Kebetulan cap-nya sampai sekarang tidak diubah. Cap 220 tahun 2002 itu sampai detik ini tidak ada perubahan. Jadi sampai dengan adanya perubahan terkait dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut, maka tetap 50% pembiayaannya atau penyusutannya untuk aktiva berupa sedan dan HP tadi ya. Jadi mau 2021, 2022, 2023 tetap biaya penyusutan yang boleh dibebankan hanya 50% dari biaya penyusutan totalnya. Itu Pak ya. Oh iya, Pak. Sama satu lagi, Pak. Kan Silakan. umpama ini, Pak, ada PT itu kan eh, PT itu bergerak di jasa ini, Pak, manajemen hotel gitu, Pak. Nah, Hmm. itu kan PT itu menyewa hotel itu ke OP, Pak. Nah, untuk perbaikan cottage-nya itu 50% 50%, Pak. Sama ada perbaikan untuk genset itu, Pak. Genset itu mungkin 600 jutaan, Pak, pada saat itu.
kan itu tidak ada penyusutan Pak ya, soalnya itu kan nyewa semua. Tapi untuk perbaikan itu ada yang ditanggung untuk manajemen sendiri, ada yang 50% Pak. Itu langsung dibebankan apa boleh Pak? Tapi kan nilainya terlalu besar Pak itu. Oke, Terima kasih. baik, terima kasih. Kalau memang aktiva tersebut bukanlah milik dari si wajib pajak sendiri, maka biaya-biaya yang dikeluarkan pada dasarnya tidak bisa dianggap sebagai biaya penyusutan. Nggak bisa, karena itu bukan aktifannya dia. Kalau itu aktifannya dia perbaiki, bisa tuh biaya perbaikannya tadi dikapitalisasi, kalau misalnya masa manfaatnya lebih dari setahun, biaya perbaikan tadi, atau kalau kurang dari setahun dibebankan sekaligus. Lalu bagaimana Pak kalau misalnya biaya perbaikan itu atas yang tadi misalnya ada cottage yang disewa dari pihak lain dan itu disepakati biaya perbaikan atas cottage ini adalah 50%, 50% ditanggung si pemilik, 50% ditanggung si penyewa. Maka biaya perbaikan atas aktiva milik pihak lain yang kita sewa tadi itu boleh dibiayakan sekaligus di tahun bersangkutan, tidak perlu disusutkan. Karena itu bukan aktifannya dia. Gitu ya. Iya Pak, terima kasih Pak Argo. Sama-sama. Itu sama kayak misalnya kita minjem barang atau sewa barang, kemudian barang itu rusak. Kita harus ganti rugi itu. Ganti rugi itu bukan berarti kita membeli aktifannya dia, yaitu biaya kerugian atas kita merusakkan aktifannya yang kita sewa sehingga kita harus menggantinya. Itu boleh jadi biaya ya, karena masih terkait dengan 3M. Yang lainnya silakan. Oke, tidak ada. Kita lanjutkan lagi ya, bentar. Sekarang kita masuk ke penggantian asuransi. Penggantian asuransi ini terkait dengan dua hal. Yang pertama dengan nilai sisa bukunya, pengakuannya seperti apa, lalu kemudian klaim asuransinya bagaimana pengakuannya. Atas barang yang rusak, kemudian dilakukan penggantian oleh asuransi, atas nilai sisa bukunya, atas aktiva yang sisa bukunya tadi masih akan diasuransikan tadi diakui sebagai kerugian, dibebankan sebagai kerugian. Ketika nanti menerima klaim dari asuransi, klaim asuransi itu harus diakui sebagai penghasilan. Kondisinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila terjadi pengalian atau penarikan harta yang mendapatkan penggantian asuransi, maka jumlah nilai sisa buku fiskal harta yang dialihkan atau ditarik oleh pihak asuransi ini harus dibebankan sebagai kerugian. Kapan itu dibebankan sebagai kerugian? Yaitu saat terjadinya penarikan harta tersebut. Jadi misalkan di tahun 2021 mobil perusahaan mengalami kecelakaan dan mobil itu diasuransikan. Di Desember misalnya kejadiannya. Kemudian oleh pihak asuransi, mobil yang rusak tadi ditarik di bulan Februari 2022 untuk nanti akan digantikan. Maka kapan ini diakui sebagai kerugian di 2021 ketika terjadi kecelakaan di Desember 2021 ataukah ketika ditarik oleh pihak asuransi di Februari 2022? Diakuinya yaitu pada tahun 2022 saat dilakukan penarikan aktiva tadi. Dilakukan oleh asuransi penarikan atas mobil yang kecelakaan tadi. Jumlah harga jual atau penggantian dari asuransi yang diterima atau diperoleh itu dibukukan atau diakui sebagai penghasilan saat dilakukannya penarikan harta tersebut juga. Jadi kalau kita mendapatkan penggantian di tahun yang sama, maka kerugiannya diakui di tahun 2022, misalnya tadi penggantiannya ditarik Februari 2022, diganti Maret 2022. Maka diakui sebagai kerugian di Februari, diakui penghasilan di Maret 2022. Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, kalau kondisi yang kedua ya,
jumlah nilai sisa buku fiskal harta yang rusak tadi, yang dibebankan sebagai kerugian, dicatat sebagai kerugian, ini dibukukan sebagai beban pada tahun diterimanya hasil penggantian asuransi dengan persetujuan DJP. Kan kita nggak tahu nih kapan terjadinya penggantian. Tapi kalau kita bisa tahu pasti kapan itu diganti, misalnya dari kontrak dinyatakan ketika sudah ditarik maksimum 2 bulan setelah tanggal penarikan aktiva, itu sudah harus dilakukan penggantian misalnya. Atau dinyatakan di kontraknya dengan asuransi diganti, ditransfer biaya penggantiannya 2 bulan setelah dilakukan penarikan. Kalau sudah ketahuan secara seperti itu, dengan izin kepada DJP, kita bisa minta agar pembebanan atas kerugian tadi dilakukan pada saat dilakukannya penggantian oleh pihak asuransi. Nah, dalam yang kondisi ketiga, dalam hal atas harta yang dimintakan penggantian asuransi telah dijual atau dialihkan sebelum diterimanya penggantian asuransi, maka ngitungnya nilai sisa buku fiskal harta yang dibebankan sebagai kerugian diperhitungkan dahulu dengan harga jual atas pengalihan harta tersebut. Kan bisa jadi nih, misalnya ada mobil kecelakaan, rongsokannya ini oleh perusahaan ternyata tidak ditarik oleh pihak asuransi. Nggak ditarik nih, nilai sisa barang yang rusak tadi tidak ditarik, tidak ada penarikan oleh pihak asuransi. Sebaliknya malah dijual rongsokan tadi oleh wajib pajak. Ketika dijual, bagaimana cara menghitung keuntungannya atau kerugiannya? Ya diperhitungkan dengan nilai sisa buku fiskal. Jadi misalnya nilai sisa buku fiskalnya adalah 40, kemudian dilakukan penjualan dengan nilai 20, berarti dia mengakui kerugian 20. Pak, bagaimana kalau misalnya tetap ditarik nih, misalnya mobil itu rusak, tapi sebagian partnya itu dijual oleh pihak wajib pajak. Asuransi tetap mengambil barangnya, tapi setelah dikurangi dengan part-part yang dijual oleh wajib pajak tadi. Bagaimana menghitung kerugiannya? Maka sama menghitungnya. Kerugiannya harus dikurangi dulu dengan harga jualnya. Jadi mencatat kerugiannya itu setelah dikurangi dengan harga jual atas part-part yang dijual tadi. Misalnya nilai sisa buku fiskalnya 50. Dijual oleh dia part-partnya adalah 10. Maka dia mengakui kerugiannya bukan 50, tapi 50 dikurangi dengan 10 tadi. Beda dengan kondisi kalau misalnya nilai kerugian tadi seluruhnya barangnya ditarik oleh pihak asuransi. Misalnya, yang contoh pertama. Ya, poin pertama ini. Mobilnya rusak, nilai sisa buku fiskal mobilnya 50. Ditarik oleh pihak asuransi barangnya. Maka dia mencatat kerugian berapa? Ya 50 tadi. Beda dengan kondisi ketiga, karena dia menjual sebagian part dari barang yang rusak tadi, maka dia untuk mencatat kerugiannya nggak boleh 50, tapi dikurangi dulu dengan nilai harga jual barang yang dia jual, part atau bagian dari mobil yang rusak tadi yang dia jual. Itu nilai kerugian yang dicatat oleh yang bersangkutan. Untuk nilai penghasilannya, ya sesuai dengan nilai yang diterima dari pihak asuransinya. Contoh yang pertama, ini ada 3 contoh penggantian ya. Contoh yang pertama, gedung PTA nilai sisa buku fiskalnya 10 miliar terbakar tanggal 9 September 2023. Dia mengajukan klaim asuransi dibayarkan 4 miliar pada 10 Desember 2023. Jadi pada tahun pajak 2023 PTA membukukan nilai sisa buku 10 miliar sebagai kerugian dan penggantian 4 miliar sebagai penghasilan. Jadi masih minus, masih rugi 6 miliar. Contoh yang kedua, truk PTB nilai sisa buku fiskalnya 1 miliar, kecelakaan, dia mengajukan klaim dibayarkan sebesar 600 juta pada 1 Desember 2023. Tanggal 2 Desember 2023, sisa tersebut
sisa truk tersebut dijual dan memperoleh uang 50 juta. Maka pada tahun 2023, kerugian yang dicatat oleh PTB itu bukan 1 miliar sesuai dengan nilai sisa buku fiskal, tapi dikurangi dahulu dengan 50 juta, yaitu 950 juta. 1 miliar dikurangi 50 juta kan 950 juta ya. Itu dia catat sebagai rugi. Penggantian dari asuransi 600 juta diakui sebagai penghasilan. Begitu juga dengan contoh yang ketiga, gedung PTC nilai sisa buku fiskalnya 10 miliar. Kemudian dia mengajukan klaim asuransi, ternyata diperlukan waktu bagi perusahaan asuransi untuk melakukan investigasi atas klaim asuransi tersebut. Nah, klaimnya kebetulan beda tahun. Kerusakannya, kebakarannya di tahun 2023, pihak asuransi menyetujui dan membayarkan klaimnya di 2024 dengan nilai 7 miliar. Nah, PTC ini karena tahu bahwa dia akan digantinya tidak di tahun yang sama dengan tahun terjadinya kebakaran, dia bisa minta ke DJP untuk membebankan kerugian yang 10 miliar tadi di tahun 2024 saat dia menerima penggantian dari pihak asuransi. Jadi harusnya yang dia bisa mengakui kerugian di 2023, dia tunda di 2024. Kenapa? Karena kalau nanti nggak seperti itu, di 2024 dia malah ada penghasilan, tapi tidak ada biaya berupa kerugian yang 10 miliar tadi. Bisa diminta disamakan dengan tahun diperolehnya penghasilan. Jadi biar tetap statusnya di tahun 2024 itu dia tetap minus 3 miliar atau rugi 3 miliar. Bukan malah ada keuntungan 7 miliar. Lupa kan 2023-nya kan dia rugi 10 miliar, kan bisa dikompensasikan kerugiannya. Kalau dia punya kompensasi kerugian ketika dihitung di SPT-nya. Kalau di 2023 setelah dikurangi 10 miliar pun dia masih tetap untung. Kan sulit dia nanti. 2023 dia bayar pajak, di tahun 2024 dia ada plus 7 miliar dari penggantian asuransi. Itu bisa minta agar tidak terbebani dengan penggantian asuransi tadi. Dia minta agar yang harusnya kerugian diakui di 2023 ketika ditarik asetnya, dia minta agar kerugiannya ini bukan ngikut saat ditariknya aset, tapi ngikut saat dia menerima penggantian dari asuransi. Ketika kita bisa tahu pasti kapan asuransi itu akan mengganti. Itu ya. Jadi 2024 dia mengakui kerugian 10 miliar, ada keuntungan atau penghasilan dari penggantian asuransi 7 miliar, masih rugi 3 miliar. Sampai di sini untuk penggantian terkait dengan asuransi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita masuk ke amortisasi harta tidak berwujud. Jadi amortisasi ini adalah pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud, dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan goodwill atau muhibah. Yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun digunakan untuk kegiatan 3M yang sifatnya non-final atau bukan termasuk objek yang dikecualikan. Metodenya 2, garis lurus dan saldo menurun, sama dengan penyusutan untuk aktiva berwujud yang non-bangunan. Dan ini dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Yang ini yang diatur di PMK 72 ya, tahun 2023. Nah, untuk khusus pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan migas dan non-migas, hak penguasaan hutan, hak pengusahaan sumber alam serta hasil lainnya, dia pakai metode satuan produksi cara menghitungnya sesuai dengan pasal 11 ayat 11A ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ruang lingkupnya dari definisi tadi, yang pertama pengeluaran harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya, termasuk biaya perpanjangan tadi, masa manfaat lebih dari 1 tahun, digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Untuk masa manfaat yang tidak terbatas, contohnya adalah merek dagang dan goodwill, sementara masa manfaat yang dibatasi oleh undang-undang, peraturan, atau persetujuan yang ada, contohnya hak paten, hak cipta, dan franchise. Jadi kalau ada masa manfaatnya, biasanya berapa tahun, nanti diperpanjang, seperti itu. Kalau merek dagang atau goodwill biasanya tanpa
batasan ketentuan. Metode amortisasi, kalau biaya pendirian atau biaya perluasan modal berdasarkan kelompok harta atau dibebankan sekaligus pada tahun terjadinya pengeluaran. Biasanya dibebankan saat terjadinya pengeluaran kalau untuk biaya pendirian dan perluasan modal. Kalau pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan migas menggunakan metode satuan produksi, kalau yang selain migas, kemudian HPH, hak pengusahaan sumber dan hasil alam lainnya, dia pakai metode satuan produksi, tapi setinggi-tingginya 20% setahun. Kemudian pengeluaran sebelum operasi komersil yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, dia berdasarkan kelompok harta. Ini kalau pengeluaran-pengeluaran tadi masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Misalnya tadi hak guna bangunan, kemudian dari hak guna usaha, hak pakai. Ini kalau masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, meskipun dia belum beroperasi secara komersil, tetap bisa diamortisasi sesuai dengan kelompok hartanya. Ini sama dengan yang di penyusutan. Kelompoknya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, amortisasi untuk bidang usaha tertentu, untuk kehutanan, perkebunan, peternakan. Peternakan itu dibagi 2, yang menghasilkan setelah dipelihara kurang dari atau maksimum 1 tahun. Misalnya peternakan ayam ya, telur itu, atau ayamnya sendiri kan cepet tuh ininya turnovernya cepat. Beda dengan peternakan yang baru menghasilkan setelah dipelihara lebih dari 1 tahun. Yaitu contohnya peternakan sapi, itu kan lama tuh baru menghasilkan. Dibagi 2 untuk peternakan. Ini diatur ketentuan yang baru di PMK 72. Nah, atas harta berwujud tersebut, kalau tanaman kehutanan, dia diamortisasi pengeluarannya terkait untuk usaha kehutanan tadi masuk ke kelompok 4, yaitu 20 tahun. Untuk tanaman keras perkebunan, diamortisasinya masuk ke kelompok 4, 20 tahun juga. Sementara untuk ternak, yang menghasilkannya lebih dari 1 tahun, baru menghasilkan ketika lebih dari 1 tahun dipeliharanya, dia masuk ke kelompok 2, yaitu 8 tahun. Sementara untuk yang kurang dari 1 tahun, dia sudah bisa menghasilkan, dia dipilihannya adalah bisa dibebankan sekaligus, disusutkan 2, 3, atau 4 tahun. Nah, biaya untuk pembelian bibit, pemeliharaan, dan sebagainya, ini dibebankan melalui penyusutan. Dan itu dimulai pada bulan mulai produksi komersil, atau bulan saat dilakukan penjualan, atau tahun dilakukannya pengeluaran untuk ternak yang sudah bisa menghasilkan setelah dipelihara kurang dari 1 tahun. Nah, amortisasi ini dilakukan pada bulan dilakukan pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud atau produksi komersial. Amortisasi sama dengan penyusutan, tidak ada nilai residu. Kalau untuk yang saldo menurun, pada akhir masa diamortisasi sekaligus. Boleh dilakukan perubahan metode dari garis lurus ke saldo menurun atau sebaliknya, sepanjang mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Lalu kapan saat mulai amortisasi? Secara umum, untuk aset tak berwujud, contohnya hak paten, aplikasi, goodwill, dan lain sebagainya, itu saat dilakukannya pengeluaran untuk memperoleh aktiva tak berwujud tadi. Kecuali untuk bidang usaha tertentu. Bidang usaha tertentu tadi, yang tadi ya, udah kehutanan, perkebunan, dan peternakan tadi. Nah, untuk perangkat lunak atau software, di PMK sebelumnya itu diatur di SE dan Cap Dirjen.
sekarang diatur langsung di PMK 72, di Peraturan Menteri Keuangannya langsung diatur. Untuk aplikasi yang sifatnya umum, misalnya perusahaan membeli aplikasi Microsoft Office untuk seluruh komputer di perusahaan. Karena ini sifatnya aplikasi ini sifatnya umum, semua orang bisa beli, dan isi aplikasinya sama dengan yang dibeli semua orang, tidak ada custom dan lain sebagainya, maka ini tidak diamortisasi, tapi langsung dibebankan sekaligus di tahun yang bersangkutan melakukan pembelian software tadi. Kalau aplikasi khusus yang perlu menyesuaikan dengan kondisi perusahaan, misalnya pabrik, dia membeli aplikasi khusus untuk robot-robot yang ada di perusahaannya. Ketika dia memesan secara khusus, memanggil programmer untuk menyesuaikan dengan kondisi dan proses usaha suatu perusahaan, maka ini dilakukan amortisasi atas pembelian software tadi. Kenapa? Karena sifatnya software tersebut adalah khusus, tidak bisa disamakan dengan yang ada di umum, yang beredar luas. Dan ini diamortisasi masuk ke kelompok 1, dianggap masa manfaat dari software khusus tadi adalah 4 tahun. Di kepentingan amortisasi, itu juga diatur tentang pemberitaan masa manfaat untuk lebih dari 20 tahun. Jadi, wajib pajak yang telah melakukan amortisasi harta tak berwujud sebelum tahun pajak 2022 sama dengan tadi, kemudian diamortisasi dengan masa manfaat kelompok 4, 20 tahun, dia bisa memilih melakukan masa manfaat, melakukan amortisasi sesuai masa manfaat dengan menyampaikan pemberitahuan ke DJP, sama dengan penyusutan tadi. Nah, dalam hal wajib pajak memilih untuk melakukan amortisasi dengan manfaat sebenarnya, berdasarkan pembukuan wajib pajak, dan dia selama ini belum menyampaikan pemberitahuan, maka dapat menyampaikan pemberitahuan paling lambat 30 April 2024. Nah, ini untuk yang di bidang penambangan minyak dan gas bumi, amortisasinya dilakukan dengan metode satuan produksi. Itu dengan menerapkan persentase amortisasi yang biasanya setiap tahun sama dengan persentase perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi pada tahun yang bersangkutan. Dengan taksiran, jumlah seluruh kandungan minyak gas bumi di lokasi tersebut dapat diproduksi. Contoh amortisasi untuk hak penambangan selain migas ya. Jadi misalnya HPH, hak pengusahaan hutan, harga perolehannya 500 juta, potensinya 10 juta ton kayu. Jika dalam 1 tahun pajak ternyata jumlah produksinya mencapai 3 juta ton, atau 30% dari potensi yang berbeda, amortisasi yang diperkenankan adalah 20% kali 1 juta. Harusnya kan 30% kalikan 500 juta. Harusnya kan 150 juta. Tapi di ketentuan penyusutan itu dibatasi. Maksimumnya adalah 20%. Jadi 20% kalikan 500 juta, yaitu 100 juta. Itu maksudnya kata-kata ada maksimumnya ya. Untuk yang selain migas, contohnya HPH dan penguasaan sumber alam lainnya, kalau masa manfaatnya lebih dari setahun dengan menggunakan satuan produksi. Paling tinggi 20% setahun. Ini satuan produksinya kan 3 juta ton dari estimasi 10 juta, berarti sudah 30%. 30% kalikan 500 juta, harusnya 150 penyusutannya, tapi di ketentuan dibatasi maksimum 20%. Ini sama dengan penyusutan, biaya praoperasi komersial, misalnya studi kelayakan, pembuatan prototipe, termasuk biaya rutin dan sebagainya, dikapitalisasi dan diamortisasi. Ini contoh yang untuk pasal 11A ayat 7 Undang-Undang PPH. Jadi ada hak penambangan migas 500 juta, taksiran jumlah kandungan minyaknya 200
juta barrel. Ya sudah diproduksi 100 juta barrel. Kemudian PT X menjual hak penambangan tersebut sebesar 300 juta. Maka bagaimana keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi tersebut? Harga perolehannya kan 500 juta hak penambangannya. Amortisasi yang dilakukan adalah nilai sesuai dengan yang sudah diproduksi, yaitu 100 juta dari 200 juta, yaitu 550%. Sehingga cara menghitung nilai sisa buku untuk amortisasinya adalah 500 juta perolehan dikurangi nilai yang telah diproduksi dibandingkan dengan perkiraan produksi. Jadi nilai sisa buku atas hak penambangan tadi adalah 500 juta dikurangi dengan amortisasi 250 tinggal 250 juta. Ketika dia menjual dengan harga 300 juta, maka di sini dia mencatat nilai sisa buku fiskal 250 juta sebagai kerugian dan 300 juta sebagai penghasilan. Jadi dia ada surplus 50 juta. Sekarang kita masuk ke persediaan. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Intinya penyusutan dengan amortisasi itu hampir sama. Hanya saja kalau amortisasi itu kan aktifat tidak berwujud ya. Tentunya tadi hak penambangan migas, hak pengusahaan hutan, atau hak pengusahaan hasil alam lainnya. Itu kan sifatnya eh, nilai yang dikeluarkan untuk bisa memanfaatkan hak-hak tadi. Jadi karena masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, dilakukan dengan metode amortisasi. Tidak boleh dijadikan beban yang sekaligus ya, kecuali tadi ada hal tertentu, misalnya praproduksi, perizinan dan sebagainya tadi boleh, atau dibebankan menggunakan metode amortisasi. Sekarang kita masuk ke persediaan. Jadi persediaan ini kaitannya dengan wajib pajak yang memiliki fungsi melakukan produksi, manufaktur, dan sebagainya. Industri manufaktur terutama ya. Jadi persediaan itu harus dinilai sebagaimana diatur di pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi untuk persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan HPP dinilai berdasarkan harga perolehan dilakukan secara rata-rata average atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama atau FIFO. Jadi kalau akuntansi mengakui adanya LIFO, FIFO average, tapi untuk kepentingan perpajakan hanya average dan FIFO saja yang diakui. Penilaian persediaan diterapkan pada persediaan barang jadi atau barang dagangan, barang dalam proses produksi, termasuk bahan baku dan bahan pembantu. Jadi semuanya, persediaan bahan baku atau raw material, kemudian barang setengah jadi atau barang on process, termasuk dengan finished good, barang yang sudah jadi atau barang yang siap dijual. Penilaiannya harus taat asas, dan untuk ketentuan undang-undang perpajakan hanya boleh menggunakan harga perolehan. Penggunaan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan atau NRV tidak boleh digunakan. Yang digunakan hanya FIFO dan average saja. Jadi FIFO, average, LIFO, kemudian NRV, ini kan secara akuntansi boleh nih, akuntansi komersil. Tapi untuk kepentingan pajak hanya yang boleh FIFO dan average saja. Bentar, tiba-tiba error.
Tadi. Oke, untuk metode FIFO ini menyatakan bahwa persediaan dinilai dengan perolehan masuk yang pertama, kemudian dijual terlebih dahulu. Sehingga persediaan akhir dinilai dengan nilai perolehan yang terakhir masuk atau dibeli. Metode ini menghasilkan persediaan nilainya tinggi dan berdampak pada nilai aktiva perusahaan. Contohnya ini. Perusahaan mencatat persediaan dengan metode FIFO tanggal 3 Maret 2018 beli 4.000 unit dengan harga 800, 10 Maret 12.000 unit dengan harga 880, 26 Maret melakukan penjualan 8.000 unit, masing-masing nilainya Rp1.950 harga jualnya. Tanggal 29 Maret membeli 4.000 unit lagi dengan harga Rp830. Berapa nilai persediaan per akhir Maret 2018 dari 4 transaksi ini? Dan kemudian berapa nilai HPP sebelum bulan Maret 2018 atau awal Maret 2018? Kemudian pengaruhnya ke laba rugi seperti apa? Sebenarnya seperti ini ya. Jadi pada tanggal 3 dia membeli 4.000 unit dengan harga per unitnya 800 sehingga nilai total HPP-nya pada tanggal 3 Maret adalah 3.200.000. Tanggal 10 dia membeli lagi sebanyak 12.000 unit dengan harga Rp880 atau totalnya 10.560.000. Maka nilai persediaan pada tanggal 10 adalah 3.200.000 ditambah 10.560. Ketika tanggal 26 dilakukan penjualan 8.000 unit, maka yang diambil atau yang dijual terlebih dahulu, yang HPP-nya dihitung terlebih dahulu adalah yang pertama kali masuk, yaitu yang nilainya 800 tadi. Harga pokoknya dihitung dari 4.000 kali 800, sehingga 3.200.000 HPP-nya, plus 4.000 dari pembelian yang kedua yang 12.000 tadi, dicatat 4.000, sehingga 4.000 kali 880 yaitu Rp3.520. Sisa persediaannya adalah yang pembelian tanggal 10 tadi, yang sisa 8.000. Yang tanggal 3 sudah habis, dianggap terjual pertama kali. Kemudian tanggal 29 beli lagi HPP dengan harga nilai per unit. Beli 4.000 unit dengan harga per unitnya Rp830, sehingga Rp3.320.000. Sehingga nilai HPP-nya dari pembelian dikurangi penjualan, persediaan akhirnya sisanya adalah 8.000 dikali 880 plus 4.000 dikalikan 830. Efeknya ke penjualan seperti ini. Persediaan akhirnya adalah 7.040.000 plus 3.320.000 dari 8.000 kali 880 plus 4.000 kali 830 sehingga 10.360.000. HPP-nya adalah nilai sesuai dengan transaksi yang terjadi tanggal 26. Ini kalau pakai metode FIFO. 4.000 kali 800 plus 4.000 kali 880. Yaitu 6.720.000. Penjualannya harganya tanggal 26 itu per unitnya Rp950. Jadi penjualannya 8.000 kali 950 dikurangi HPP-nya 6.720, maka laba kotornya adalah 880.000. Ini kalau pakai metode FIFO.
Kalau metode LIFO, dinyatakan bahwa barang yang dibeli terakhir itulah yang dijual terlebih dahulu. Ini menghasilkan persediaan akhir yang nilainya rendah dan berdampak pada nilai aktiva perusahaan yang rendah. Kalau yang tadi tinggi, ini menjadi rendah kalau LIFO. Transaksinya sama misalnya, bagaimana mencatat penjualannya dan HPP-nya, sama belinya tadi tanggal 3 Maret, 4.000 kali 800, 3.200.000, tanggal 10 beli lagi, 12.000 kali 880 per unitnya harganya, sehingga total stok yang dimiliki 4.000 plus 12.000 yaitu 16.000. Ketika tanggal 26 beli, ini berkebalikan dengan metode FIFO. Kalau tadi metode FIFO yang dipakai adalah yang beli tanggal 3, 4.000 itu dicatat sebagai itu yang terjual, ditambah 4.000 dari yang beli di tanggal 10 yaitu dari 12.000 dikurangi 4.000. Kalau yang ini yang beli di tanggal 10 yang 12.000 itu yang dicatat sebagai yang dijual terlebih dahulu. Kebalikan dari yang FIFO. Maka ngitungnya nilai harga pokok penjualannya 8.000 dikalikan 880 yaitu 7.040.000. Sementara sisa persediaannya, kalau yang di metode FIFO sisa persediaannya 8.000 itu adalah dari pembelian kedua yang tanggal 10, yaitu 8.000 kali 880. Kalau yang di metode LIFO, malah sebaliknya. Yang beli pertama di tanggal 3 masih utuh, 4.000 kali 800, plus sisa yang 12.000 dikurangi 8.000, yaitu 4.000 dikali 880, yaitu 3.520. Kemudian tanggal 29 ketika dia beli lagi persediaan, ditambahkan dengan pembelian yang di tanggal 29. Efeknya apa? Efeknya laba kotornya menjadi lebih kecil. Karena persediaan akhirnya itu dari total nilai persediaan akhirnya dicatat lebih kecil daripada yang di Vivo tadi, sehingga HPP-nya lebih besar. Karena HPP-nya lebih besar, maka labanya lebih kecil. Itulah kenapa metode LIFO ini tidak bisa dipakai. Karena dia akan menghasilkan pencatatan laba kotor yang lebih kecil dibandingkan 3 metode yang lain. Sementara kalau metode harga pokok persediaan dengan metode rata-rata timbang, ini menggunakan metode rata-rata. Dia akan menghasilkan nilai di antara Vivo dan LIFO, tengah-tengah. Maka karena dia sifatnya tengah-tengah, dia masih diperkenankan oleh kepentingan undang-undang perpajakan. Jadi kalau contoh di sini, dia beli tanggal 3 nilai 4.000 harga 800, tanggal 10 beli lagi 12.000 harga 880. Ketika dia menjual, itu langsung dipakai nilai totalnya di rata-rata. Kita lihat di sini. Jadi pembelian pertama 4.000 unit, ditambah pembelian kedua 12.000 unit, langsung ditotal nih, jadi 16.000. 16.000, harga belinya berapa? Harga belinya adalah 3.200.000 tambah 10.560.000, yaitu 13.760.000. 13.760.000 ini dibagi dengan unitnya, yaitu 16.000. Maka diperoleh harga rata-rata per unitnya adalah 860. Maka ketika dia menjual, untuk menghitung berapa harga pokok penjualannya adalah harga rata-rata 860 ini dikalikan dengan 8.000. Sisanya sama, 8.000 kali 860. Ketika nanti tanggal 29 beli lagi, maka dijumlah juga sisa yang 8.000 unit tadi tambah 4.000 yaitu 12.000. Harga beli sisanya tadi berapa? 6.880 ditambah 3.320 yaitu 10.200 dibagi dengan 12.000. Diperoleh perhitungan Rp850 per unit. Nanti kalau jual lagi di tanggal 31 misalnya, ya langsung aja misalnya jual 2.000 unit. Berarti 2.000 dikalikan 850. Sisanya 10.000 kali 850 ini adalah sisa persediaan. Ini kalau pakai menggunakan metode rata-rata. Persediaan akhirnya nilainya adalah 10.200.000
HPP-nya 6880, penjualannya 8.000 kali 950, laba kotornya adalah 720.000. Dia lebih kecil dibandingkan Vivo, tapi masih lebih tinggi jauh dibandingkan metode Livo. Ya, kesimpulan metode persediaannya, kalau pakai Vivo tadi harga pokoknya 6.720.000, kalau pakai metode Livo 7.040.000, besar sekali HPP-nya. Kalau metode average, dia 6.880.000. Jadi dia tuh sifatnya middle, average ini, tengah-tengah antara metode Vivo dan Livo. Dari di sini kita lihat nih, metode Livo ini adalah metode yang menghasilkan laba kotor paling kecil di antara yang lain. Sehingga oleh kepentingan perpajakan ini tidak diperbolehkan. Jadi diperbolehkan hanya Vivo dan average saja. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Ininya kalau persediaan itu gampang saja ya, pakainya metode Vivo dan average saja itu yang dibolehkan. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, setelah ini kuis akan saya bagikan juga melalui Mas Fasihul itu dibagikan ke teman-teman dan diberikan juga linknya oleh Mas Fasihul untuk dikumpulkan melalui mungkin link upload ya atau melalui email ke Mas Fasihul dan itu dikumpulkan paling lambat besok ya pukul 17.00. Nggak, tolong Mas Fasihul nanti diawasi, jadi kalau yang mengumpulkan setelah pukul 17 tidak kita terima ya jawabannya ya. Gampang kok ya, silakan nanti dicoba dikerjakan, mana penyusutan yang benar, di situ sudah ada nanti kelompoknya itu sesuai ketentuan itu kelompok berapa, jadi tidak ada perbedaan kelompok penyusutan, hanya saja cara menyusutkannya yang berbeda. Teman-teman coba hitung cara penyusutan sesuai dengan ketentuan pajak seperti apa. Nanti kita lihat selisihnya seperti apa ya. Sebelum saya akhiri, mau ada ditanyakan, silakan. Tidak ada? Nanti silakan materinya akan saya bagikan juga, silakan dipelajari lagi oleh teman-teman. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama pada malam hari ini bisa dipahami dengan baik. Kalau masih ada yang tidak paham, silakan nanti akhir Rabu ditanyakan, terutama setelah mengerjakan soal nanti biasanya akan tahu nih, oh saya ini kok nggak pahamnya di mana, gitu ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman dilimpahi dengan kesehatan dan kesuksesan. Sampai bertemu di hari Rabu di jam yang sama di sesi kelima untuk materi PP Abadan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Argo penyampaian materi pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Argo ke depannya dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh Bapak Ibu peserta BEFET. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta BEFET yang sudah mengikuti materi pada malam hari ini. Eh, Nanti juga akan saya setting untuk soal dan pengumpulan kuis di LMS YI Jatim yang nantinya akan dikumpulkan terakhir untuk besok jam 5 sore nggih, Pak. Nggih. Untuk kelas hari ini saya izin akhiri. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari Rabu nanti. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih banyak Pak Argo untuk materinya, Pak. Baik, sama-sama Mas. Iya, Izin live. iya, monggo Pak.